30 hal yang tidak kamu ketahui tentang menjadi lajang di usia 30-an. Di negara kita, umur 30 ke atas itu kadang kayak garis finish, harus nikah, harus punya anak, harus mapan. Kalau belum, kadang bukan cuma orang lain yang nyinyir, tapi kita sendiri yang mulai mempertanyakan diri. Tapi hari ini aku mau bilang, kamu nggak salah, kamu nggak telat, kamu bukan gagal. Ada banyak hal tentang jadi lajang di usia 30-an yang jarang dibahas, tapi penting buat kita tahu, biar kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih yakin bahwa hidup itu bukan lomba siapa cepat, tapi perjalanan siapa yang paling bahagia di jalannya sendiri. Ini bukan tentang cepat-cepat menikah, bukan tentang siapa yang lebih dulu. Ini tentang perjalananmu sendiri. Yuk, kita ngobrol santai tentang 30 hal penting yang perlu kamu tahu. Kalau kamu lagi jalan sendirian di usia 30-an. 1. Kamu bisa bahagia tanpa pasangan. Di masyarakat kita, kadang bahagia itu terasa kayak harus ada pasangannya. Kalau belum nikah, orang tanya, kok belum bahagia? Padahal, bahagia itu bukan hadiah karena menikah. Bahagia itu sesuatu yang kita bentuk sendiri, dari dalam. Kalau kamu hari ini bangun pagi, bisa ngopi sambil santai, kerja keras buat impianmu, ngobrol sama teman atau keluarga, ngerjain hal-hal kecil yang bikin kamu senyum, itu juga bahagia. Jangan tunggu pasangan buat merasa layak bahagia. Karena pasangan itu pendamping perjalanan, bukan sumber utama kebahagiaanmu. Percayalah, banyak orang yang sudah nikah tetap belajar cari cara buat bahagia. Jadi kalau kamu hari ini udah bisa bahagia sendiri, kamu justru satu langkah lebih maju. 2. Tekanan sosial makin terasa, tapi kamu juga makin cuek. Di umur 30-an, tekanan sosial itu makin nyata. Omongan tetangga, keluarga besar, bahkan teman dekat, semua kayak lomba adu. Cepat, kapan nyusul? Kamu nggak takut kelamaan? Rasanya kadang nyesek, kadang bikin kepikiran seminggu penuh. Tapi pelan-pelan, kamu belajar. Omongan orang itu nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu merespons. Makin kesini, kamu sadar, hidupmu bukan buat memuaskan ekspektasi semua orang. Kamu yang hidupin hari-harimu. Kamu yang tahu perjuanganmu. Orang lain boleh komentar, tapi arah langkah tetap kamu yang pegang. Cuek itu bukan berarti kamu nggak peduli. Cuek itu tanda kamu memilih mana yang pantas kamu dengar, mana yang kamu lepas. Dan itu tanda kamu dewasa. 3. Banyak teman seumuranmu sudah sibuk dengan keluarga mereka. Di usia 30-an, dunia pertemanan juga pelan-pelan berubah. Teman nongkrong dulu, sekarang sibuk urus anak. Teman curhat dulu, sekarang sibuk antar sekolah. Kadang muncul rasa sepi. Kadang kamu bertanya, apa aku yang ketinggalan? Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, mereka pun punya tantangan hidupnya sendiri. Hidup memang membawa kita ke fase yang beda-beda. Bukan soal siapa lebih cepat, siapa lebih lambat. Tapi tentang kita semua lagi jalan di peta perjalanan hidup yang unik masing-masing. Kadang, kita cuma butuh ngelus dada dan bilang, tenang, jalanku mungkin beda, tapi tetap valid. 4. Kamu mulai sadar, menikah bukan jawaban semua masalah. Dulu mungkin kita pikir, kalau udah nikah pasti semua masalah selesai. Tapi makin dewasa, kita lihat kenyataan. Banyak juga yang setelah menikah, justru masalahnya bertambah. Menikah bukan sulap. Menikah bukan solusi instan. Menikah itu kerja sama dua manusia, dengan dua dunia berbeda. Jadi kalau hari ini kamu belum menikah, itu bukan berarti kamu gagal. Itu artinya kamu masih punya waktu buat memantaskan diri, buat siap jadi teman perjalanan, bukan beban tambahan. Kamu punya 5 jam lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Sendiri itu bukan selalu soal kesepian. Kadang, sendiri justru waktu terbaik buat kenal siapa diri kita. Kamu bisa baca buku yang kamu suka, nonton film tanpa debat genre, jalan-jalan tanpa kompromi arah. Ini masa yang berharga buat merawat diri, buat menata hati, buat mengisi jiwa sebelum nanti berbagi dengan orang lain. 6. Liburan sendirian terasa menyenangkan, bahkan membebaskan. Dulu mungkin kamu mikir, liburan sendirian, kayaknya kasihan banget. Tapi begitu coba sekali, kamu tahu rasanya bebas itu luar biasa. Bebas ngatur jadwal sendiri. Bebas eksplor tempat yang kamu mau. Bebas ngerasain dunia tanpa nungguin siapa-siapa. Kadang,
Justru di momen-momen sendirian itu, kita benar-benar merasa hidup. 7. Keuanganmu tetap bisa stabil dan berkembang tanpa pasangan. Banyak orang mikir, kalau sendiri, pasti susah ngatur keuangan. Faktanya, banyak juga yang justru bisa lebih mandiri secara finansial saat sendiri. Kamu belajar menabung, investasi kecil-kecilan, ngatur prioritas, dan bertanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri. Karena bahagia itu bukan soal 2 gaji digabungkan, tapi soal satu hati yang mau berjuang dengan sabar. 8. Orang tua kadang nanya, kadang diam-diam sedih. Nggak bisa dipungkiri, di budaya kita, orang tua pengennya lihat anaknya settle. Kadang mereka tanya, kadang mereka diam tapi kelihatan berharap. Dan kadang, itu bikin kita merasa bersalah. Tapi ingat, cinta itu bukan lomba buat membahagiakan orang tua secepat mungkin. Cinta itu sabar. Bahagiakan mereka dengan caramu. Hadir, perhatian, sukses dengan jalanmu. Dan tetap mendoakan semoga nanti pasangan yang hadir juga benar-benar jadi berkat, bukan beban. 9. Kamu makin kenal siapa diri kamu sebenarnya. Saat sendiri, kamu punya ruang buat benar-benar bertanya, apa yang aku mau dalam hidup? Bukan sekadar ikut arus, bukan sekadar ikut standar sosial, tapi benar-benar mengenal apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu inginkan, bukan cuma untuk dilihat orang lain. Prioritasmu berubah, lebih ke kesehatan mental dan kebahagiaan. Dulu mungkin prioritasmu cuma kelihatan sukses, tapi makin ke sini, kamu sadar, nggak ada artinya sukses kalau batinmu berantakan. Hari ini, kamu mulai lebih sayang sama diri sendiri. Istirahat kalau lelah, berkata tidak kalau perlu, mencari ketenangan, bukan hanya pencapaian. Dan itu, tanda kamu bertumbuh. 11. Kamu lebih selektif dalam memilih pasangan, bukan asal ada. Dulu mungkin kita berpikir, yang penting ada yang mau dulu. Tapi sekarang, kamu lebih mikir panjang. Kamu tahu, pasangan itu bukan cuma soal ada yang nemenin, tapi soal siapa yang mau jalan bareng ke arah yang sama. Kamu belajar, lebih baik sendiri dulu, daripada bareng orang yang salah. Karena luka karena salah pilih itu, lebih dalam daripada luka karena nunggu lebih lama. 12. Rasa takut kehabisan waktu kadang muncul, tapi bisa dikalahkan. Kamu manusia, wajar kalau kadang takut. Takut umur terus jalan, takut kesempatan makin sempit. Tapi kamu juga belajar, waktu itu bukan musuh. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa siap. Kamu tahu, lebih baik lambat tapi matang, daripada cepat tapi salah langkah. 13. Teman-teman baru lebih banyak dari komunitas, bukan sekadar nongkrong. Makin dewasa, kamu sadar, teman itu bukan cuma buat seru-seruan, tapi juga soal bertumbuh bareng. Kamu mulai kenal orang-orang baru dari komunitas, kegiatan sosial, hobi, bahkan kerjaan yang kamu suka. Pertemanan yang sehat itu, yang saling dukung, bukan yang cuma ada saat senang. 14. Pertanyaan kapan nikah tetap mengganggu, tapi kamu lebih jago menghadapinya. Pertanyaan klasik, kapan nyusul? Kamu nggak mau serius. Kadang datang dari keluarga, teman, bahkan orang yang baru kenal. Tapi kamu belajar, senyum, jawab santai, dan nggak ambil hati. Karena yang tahu kapan waktunya, cuma kamu dan Tuhan. 13. Kamu bisa lebih fokus membangun karier atau usaha. Saat orang lain sibuk membagi energi untuk rumah tangga, kamu bisa total fokus ke mimpimu. Kamu bisa kerja keras buat cita-citamu, bangun usaha kecil, atau kejar target karier yang kamu impikan. Sendiri bukan berarti kosong, sendiri itu kadang kesempatan. 16. Banyak hal keren bisa kamu capai sendirian. Kamu bisa naik jabatan, bisa keliling kota, negara bahkan dunia. Bisa beli rumah kecil dari hasil keringatmu sendiri. Bisa lulus S2, S3. Bisa bangun bisnis dari nol. Dan semua itu, kamu capai dengan kakimu sendiri. Bukankah itu lebih membanggakan daripada sekadar status hubungan? 17. Tidak semua orang yang menikah itu bahagia, dan kamu mulai benar-benar paham. Dulu mungkin kita mikir, semua yang menikah pasti bahagia. Tapi sekarang,
Kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Ada yang terjebak dalam hubungan dingin, ada yang bertahan hanya karena malu cerai, ada yang menahan luka dalam diam. Kamu belajar, menikah itu bukan tujuan akhir, tapi pilihan sadar untuk bahagia bersama, bukan sengsara berdua. 18. Kamu lebih menghargai hubungan yang sehat daripada hubungan yang sekadar ada. Kamu nggak lagi cari yang cuma mau status. Kamu cari yang mau tumbuh bareng, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak bertumbuh, yang saling sehat, bukan saling menyakiti. 19. Belajar mencintai kesendirian adalah skill berharga. Bisa nyaman sendirian itu skill mahal. Bukan berarti kamu anti cinta, tapi kamu tahu, kamu tetap utuh, bahkan tanpa bergantung penuh pada orang lain. 20. Kamu tahu, jadi lajang bukan berarti ada yang salah denganmu. Dulu mungkin kamu merasa, apa ada yang salah ya sama aku? Tapi sekarang kamu sadar, jadi lajang itu bukan cacat, bukan aib, bukan kegagalan. Kadang, itu bagian dari rencana yang lebih besar. 21. Hubungan keluarga dan teman kadang malah jadi lebih kuat. Karena kamu punya lebih banyak waktu dan energi, kamu bisa lebih hadir buat orang tua, adik, sahabat. Kadang, justru karena sendiri, kamu jadi lebih dekat dengan orang-orang yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. 22. Self-love bukan slogan lagi, tapi kebutuhan. Mencintai diri sendiri bukan sekadar kata-kata keren di sosial media, tapi benar-benar praktik nyata. Makan sehat, tidur cukup, menjaga batasan, memperlakukan diri sendiri dengan lembut. 23. Mimpi-mimpi lama yang tertunda, mulai kamu wujudkan satu-satu. Dulu mungkin kamu sibuk mikirin orang lain, tapi sekarang, kamu mulai ingat, ada mimpi kecil masa kecilmu, ada cita-cita masa muda, dan kamu pelan-pelan, mulai jalan ke arah itu lagi. 24. Banyak kesempatan baru justru datang karena kamu fleksibel. Karena kamu nggak terikat terlalu banyak, kamu bisa pindah kerjaan, bisa lanjut sekolah, bisa ambil tawaran besar. Kadang, justru karena sendiri, pintu-pintu baru lebih lebar terbuka. Kamu sadar, standar pasanganmu nggak tinggi. Kamu cuma lebih realistis. Orang lain kadang bilang, kamu terlalu milih-milih. Tapi kamu tahu, bukan kamu pilih-pilih. Kamu realistis. Kamu cari seseorang yang sejalan, bukan sekadar asal ada. 26. Bertambah usia bukan berarti kehilangan daya tarik. Di budaya kita, ada stigma. Makin tua, makin turun harga. Tapi kamu tahu, usia bukan penghalang untuk tetap menarik. Justru kedewasaan, ketenangan, pengalamanmu, itu semua bikin kamu makin bercahaya. 27. Kamu makin nyaman menolak hubungan yang tidak sehat tanpa merasa bersalah. Dulu mungkin kamu takut dibilang jahat. Sekarang, kamu tahu kapan harus berkata, aku menghargai kamu, tapi aku juga menghargai diriku sendiri. Menjaga batasan itu, bentuk tertinggi cinta diri. 28. Kamu mulai memahami bahwa hidup itu bukan lomba siapa cepat menikah. Hidup bukan kompetisi. Bukan siapa yang duluan pakai cincin, bukan siapa yang duluan punya undangan. Hidup itu tentang siapa yang benar-benar bahagia dengan pilihannya sendiri. Ke-39, kamu belajar bahwa hidup sendiri pun tetap bisa bermakna. Bahagia itu bukan karena ada orang di sampingmu. Bahagia itu kamu bangun dari dalam, dari karya yang kamu buat, dari impian yang kamu kejar, dari cinta yang kamu sebarkan. 30. Bahagia itu tentang bagaimana kamu membangun hidupmu, bukan status hubunganmu. Akhirnya kamu sadar, hidup bukan tentang status di KTP, tapi tentang bagaimana kamu mengisi hari-harimu, dengan cinta, dengan karya, dengan keikhlasan, dan dengan keberanian menjadi dirimu sendiri. Kesimpulan, jadi teman-teman, hidup sebagai lajang di usia 30-an itu bukanlah akhir dari segalanya. Malah, bisa jadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Kita sering dengar pertanyaan, kapan nikah? Atau kok masih sendiri? Tapi, coba deh berhenti sejenak, tarik napas, dan pikirkan baik-baik. Apakah kebahagiaan kita harus bergantung pada status hubungan? Menjadi lajang bukan berarti ada yang salah dengan kita.
Justru, kita punya waktu lebih untuk mengenal diri sendiri, memperbaiki diri, dan mencapai mimpi-mimpi yang tertunda. Kita bisa lebih fokus pada karier, mengembangkan diri, dan membangun hidup yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sekadar mengikuti arus. Kita juga belajar bahwa hidup itu bukan lomba. Masing-masing punya waktunya sendiri. Kita nggak harus mengikuti waktu orang lain, karena kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Status hubungan bukan penentu sejauh mana kita berhasil atau bahagia. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup, membangun hubungan yang sehat, dan tetap menjaga kesejahteraan mental kita. Menjadi lajang berarti punya kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk diri sendiri. Kita lebih selektif dalam memilih pasangan, lebih paham apa yang kita butuhkan dalam hidup, dan lebih jujur dengan diri sendiri tentang apa yang kita inginkan. Kita belajar untuk mencintai kesendirian, dan sadar bahwa kita bisa bahagia dengan atau tanpa pasangan. Dan yang paling penting, kita tahu bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Kita nggak perlu terburu-buru. Apa yang terlihat sempurna di luar sana, belum tentu bahagia di dalam. Jadi, jangan pernah merasa kurang hanya karena kamu masih sendiri. Semua hal indah bisa terjadi saat waktunya tiba, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta, keberanian, dan keyakinan. Pesan akhir. Jadi, jangan ragu untuk terus bertumbuh, terus belajar, dan terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena bahagia itu bukan tentang status, tapi tentang bagaimana kita membangun hidup yang bermakna dengan apa yang kita punya. Tetap semangat, tetap percaya, dan ingat, hidupmu adalah milikmu, dan kamu berhak bahagia. Ending, closing. Hari ini, aku cuma mau bilang, kamu nggak salah, kamu nggak telat, kamu nggak gagal. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jalanmu mungkin beda, tapi bukan berarti salah. Tetap bertumbuh, tetap bermimpi, tetap bahagia, dengan atau tanpa pasangan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Di bab kehidupan, kita nggak saling menghakimi. Nggak ada yang harus pura-pura kuat. Di sini, kita saling dengerin, saling nguatin, lewat cerita-cerita sederhana yang ternyata deket banget sama apa yang kita rasain setiap hari. Kita tahu, hidup itu berat, tapi kamu nggak harus jalan sendirian. Kalau kamu merasa apa yang kita bahas di sini relate banget sama kehidupanmu, jangan ragu buat subscribe, karena di channel ini kita saling berbagi, belajar, dan tumbuh bareng. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tetap ikuti perjalanan hidup yang nggak sempurna, tapi penuh arti. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan di bab kehidupan, kita terus jalan bareng.